Setelah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem, bersama Mesias. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu membahas Injil Yohanes. Kita sudah sampai pada chapter 58. Dan pembahasan kita adalah dari Yohanes pasal 11. Kita baca saja dulu dari pasal ayat 1 sampai 10. Jikalau waktunya cukup, nanti kita lanjutkan ayat berikutnya, karena pasal ini mempunyai 57 ayat. Ya. Kita baca dari 1 sampai 10, Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 10. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasih sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu, ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi, jikalau seorang berjalan dalam malam hari, kakinya terantuk, karena terang itu tidak ada di dalam dirinya. Coba kita baca sampai ayat 12 lah. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Ayat 13. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Ya, terima kasih. Ada seorang yang sedang sakit. Namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria, dan adiknya Marta. Kebangkitan Lazarus yang merupakan inti dari isi pasal 11 dari Injil Yohanes ini adalah merupakan tanda atau mukjizat dalam Injil yang paling puncak dan paling dramatis. Dan ini merupakan tanda luar biasa daripada pelayanan Kristus. Ada 6 mukjizat yang telah disebutkan di dalam Injil Yohanes ini, yaitu mukjizat pengubahan air jadi anggur di dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 11, penyembuhan anak seorang perwira, ya, di dalam Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai 45, penyembuhan orang yang lumpuh di dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai 5, mukjizat roti dan ikan yang diperbanyak oleh Yesus di dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai 14, mukjizat berjalan di atas air di dalam Yohanes 6 ayat 15 sampai 21, dan mukjizat penyembuhan orang yang buta sejak lahir
di dalam Yohanes 9 ayat 1 sampai 12. Dan mujizat kebangkitan Lazarus yang hendak kita bicarakan di sini, di dalam pasal 11 ini. Ini adalah mujizat yang paling penuh kuasa dibandingkan dengan mujizat-mujizat yang telah dilakukan Yesus, 6 mujizat yang telah dilakukan Yesus yang tercatat di dalam Injil Yohanes ini. Karena mujizat ini kalau dibandingkan dengan mujizat kebangkitan daripada anak janda di Nain dalam Lukas 7 ayat 11 sampai 16, atau mujizat pembangkitan anak perempuan Yairus yang tertulis dalam Lukas 8 40-50. Karena kedua mujizat kebangkitan yang kita sebutkan tadi terjadi langsung sesudah kedua orang itu meninggal. Dalam kasus anak janda di Nain, mati langsung mau dikubur, disembuhkan oleh Yesus di tengah jalan. Dalam kasus anak perempuan Yairus, dia sakit, lalu Yairus menyuruh orang untuk memanggil Yesus, dan ketika Yesus mau datang ke rumahnya, diberitahu dia mati. Ya. Tapi dalam hal Lazarus bukan begitu. Lazarus dibangkitkan sesudah 4 hari di dalam kuburan dan sedang dalam proses pembusukan tubuhnya. Ya, sedang dalam proses pembusukan, di mana pada waktu itu pembusukan sudah mulai tubuhnya ini. Ya, kita baca dari ayat 39. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Iya tak? Jadi sudah mulai dalam proses pembusukan. Jadi ini luar biasa. Ini bukan mati suri ya. Kalau mungkin seseorang mengatakan itu mati suri, ini kan baru mati terus dibangkitkan. Ini enggak. Ini udah mulai busuk, betul-betul mati gitu loh. Dan betul-betul dipulihkan. Nah, ini mujizat yang luar biasa. Orang yang sudah busuk akhirnya dihidupkan. Dan ini merupakan puncak. Yang membuktikan Yesus memang menang atas kematian. Di atas kuasa kematian. Oleh sebab itu, kalau dalam gereja Ortodoks pasal ini dibaca pada waktu perayaan Sabtu Lazarus, yang esok paginya mulai Minggu Palem. Ada perayaan liturgi Sabtu Lazarus memperingati ini. Lalu Minggu Palem dilanjutkan dengan perayaan Senin Kudus, Selasa Kudus, Rabu Kudus, yang ditekankan adalah pada mujizat kebangkitannya. Oleh karena itu hari Rabu sore itu adalah perminyakan bagi orang sakit. Lalu Kemis Kudus, di mana intinya adalah paginya dari liturgi yang memperingati, ya kalau di gereja barat namanya Kemis Putih, kalau kita di gereja timur namanya Kemis Kudus, di mana waktu itu ada liturgi pagi memperingati penetapan perjamuan kudus yang kesekian ribu kalinya oleh Yesus, dan juga ada pembasuhan kaki, dan sorenya ada arah-arahan salib. Lalu esok paginya ada Jumat Kudus, di mana pada Jumat Kudus itu
akan diadakan sembahyang pagi memperingati atau menggambarkan orang-orang yang menunggu di sekitar salib Yesus ketika Yesus mati dan di kuburannya, ya. Di bawah salibnya itu, lalu malamnya ada arak-arakan keranda kudus melambangkan Yesus dikuburkan. Baru Sabtu Kudus. Sabtu Kudus tidak ada acara kecuali kalau ada orang baptisan, dan di zaman purba Sabtu Kudus itulah saatnya orang dibaptiskan, para katekumen dibaptiskan. Mengapa? Karena baptisan adalah penyatuan dalam kematian dan kebangkitan Yesus. Oleh karena itu, ini membuat efek dramatis pada peristiwa baptisan itu, bahwa baptisan itu adalah merupakan penyatuan dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Dan Sabtu malam, yang menurut perhitungan jam gereja, jam 6 sore itu sudah hari berikutnya, berarti itu sudah minggu. Itu adalah Minggu Paskah. Nah, minggu paginya sudah tidak ada liturgi. Karena apa? Malam itu sudah ada liturgi, itu sudah hari Minggu. Ya. Baru sorenya nanti ada disebut sebagai Minggu Gemilang, di mana ada bacaan Alkitab dalam macam-macam bahasa, mengingatkan bahwa berita Injil itu harus disebarkan kepada seluruh manusia. Tuh, ya. Itulah sebabnya mengapa bacaan ini dibaca di dalam gereja Ortodoks pada hari Sabtu Lazarus itu. Nah, dikatakan dalam ayat ini, ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Betania yang disebut di sini berbeda dengan Betania di seberang Sungai Yordan. Coba kita baca dalam Yohanes 1:28. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang Sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Jadi di mana tempat Yohanes membaptis, beda dengan itu. Betania yang disebut di sini adalah suatu desa di sebelah timur dari Gunung Zaitun. Kira-kira jaraknya 2 mil dari Yerusalem, nggak jauh dari Yerusalem. Sepanjang jalan yang menuju ke Yeriko. Disebutkan di sini ada Maria dan Marta. Ini adalah penyebutan yang pertama mengenai keluarga ini di dalam Injil Yohanes. Yohanes menceritakan kisah dari Maria yang mengurapi Yesus. Makanya dikatakan dalam ayat 2 itu, Maria ialah perempuan yang pernah meminyai kaki Tuhan. Nah, saudara, tentunya ini agak aneh ya. Kata Tuhan itu dalam bahasa Yunani Kyrios. Dan kita harus mengerti dalam dua kaitan. Tuhan yang dikedengkan pada Yesus sesudah dia naik ke surga, itu artinya sang penguasa, orang yang punya kuasa. Kali ini Kyrios, tapi Kyrios pada waktu Yesus hidup di dunia sebelum dimuliakan, ya ini artinya sekedar Pak begitu saja. Karena tidak mungkin Maria dan Marta mengerti Yesus sebagai manusia, sebagai Tuhan. Sebagai orang Yahudi tidak mungkin menganggap manusia siapapun sebagai Tuhan. Makanya terjemahannya harus disesuaikan dengan konteksnya. Konteksnya itu Yesus belum dimuliakan dan para murid hanya mengabdi guru biasa. Maka terjemahan Tuhan yang nanti kita lihat disebutkan di dalam panggilan Maria dan Marta kepada Yesus ini seharusnya diterjemahkan sebagai Tuan atau Pak, karena Kyrios mengandung dua arti ini. Nah, masalahnya dalam Indonesia, bahasa Indonesia tidak ada kata yang artinya Tuhan dan Tuan sekaligus seperti kata Yunani. Kyrios ada dalam bahasa Jawa, Gusti. Gusti itu bisa Gusti Allah, artinya Tuhan Allah. Tapi bisa Gusti sebagai gelar untuk penguasa. Keluarga kerajaan baik di Solo maupun di Jogja maupun di Mangkunegaran sampai sekarang
Mereka dipanggil Gusti. Gusti siapa, Gusti siapa, Gusti siapa. Artinya orang yang mempunyai kekuasaan, orang yang mempunyai otoritas. Ya. Jadi Gusti ini bisa, Tuhan di sini seharusnya diterjemahkan sebagai Pak atau sebagai Tuan. Dalam konteks ketika Yesus belum dimuliakan ke surga. Ya. Maka dikatakan Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan. Ya. Dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan ini disebutkan di dalam Yohanes pasal 12 ayat 3. Nanti kita bahas, kita sampai pada pasal itu, ya. Dalam Yohanes 12 ayat ya, kita baca ayat 1 sampai 8 lah. Coba kita baca di sana. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak selalu ada pada kamu." Ya. Perlu kita lihat bahwa di dalam catatan Injil ada setidak-tidaknya 3 peristiwa pengurapan ini. Dan ini dilakukan oleh orang yang berbeda-beda, yang kadang-kadang kita kacaukan. Ini dilakukan oleh Maria, saudaranya Lazarus, saudaranya Marta. Coba kita lihat dalam Lukas 10 ayat 38-39. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Baca lagi. Iya, Pak Marta ya. Oh, maaf, di sini mengenai kalau Maria dan Marta itu ya memang itu saudara. Ini menyebutkan tentang Maria dan Marta, tapi yang saya masukkan adalah peristiwa pengurapan. Coba baca aja itu dulu, ya. Itu dulu. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Maria sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu." Ya kan? Di sini ada Marta dan Maria, berarti disebutkan memang mereka adalah saudara. Ya. Mengenai pengurapan orang ini yang dilakukan oleh Yesus itu ada setidaknya ada 3 peristiwa yang mirip yang dapat kita jumpai di dalam Injil. Coba kita lihat di dalam Matius 26 ayat 6 sampai 13. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta. Ya. Jadi di Betania, tapi tempatnya lain, bukan rumahnya Lazarus. Tempatnya di rumah Simon si Kusta. Jadi 2 peristiwa yang berbeda dan berada di desa yang sama kelihatannya. Oke. Teruskan. Datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini?" Ya. Ini bukan Maria yang melakukan, tidak disebutkan namanya siapa. Ya. Jadi kalau gitu peristiwa yang ada di dalam Matius 26 ini berbeda dengan peristiwa yang ada dalam Yohanes pasal 12. Kalau di Yohanes pasal 12 jelas itu terjadinya di rumah Lazarus. Dan yang melakukan adalah
Maria saudaranya Lazarus. Ada satu lagi, Markus pasal 14 ayat 3 sampai 9. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta. Nah, ini kelihatannya sama ini di Simon si kusta. Terus, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli polang berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku, karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka. Bila mana kamu mengendakinya, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ya. Jadi jangan dikacaukan di antara satu dan yang lain. Yang satu terjadi di rumah Lazarus, yang satu di tempat yang lain, di tempatnya Simon si kusta. Ya. Ayat 3. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya, saudara Maria dan Marta yang tadi sudah disebutkan dalam Lukas pasal yang ke-10. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, ya tentulah sebagai orang Yahudi mereka tidak akan menyebut manusia sebagai Tuhan. Karena itu kata Tuhan ini, Kyrios ini, dalam konteks ini bisa diterjemahkan sebagai Pak atau Tuhan. Dia yang engkau kasih sakit. Dengan disebutkan dia yang engkau kasih, menunjukkan bagaimana hubungan dekat persahabatan antara Yesus dan Lazarus ini. Sehingga dikatakan dia yang engkau kasih sakit. Ya. Nah, kelihatannya waktu ini Yesus sudah berada jauh dari Yerusalem. Dan kira-kira kalau sampai berita itu datang ya kepada Yesus, di mana Lazarus ada di Yerusalem, dekat Yerusalem, Betania dekat Yerusalem, Yesus sudah di seberang sungai Yordan. Barangkali pesan atau kepada Yesus itu baru bisa sampai kepadanya sehari penuh perjalanan, karena jauh. Tapi dikatakan ayat 4, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Ya. Yesus sudah tahu bahwa dia akan mati. Dari mana tahu? Kelihatannya dia sudah tahu sebelum berita itu sampai kepada dia. Di sini menunjukkan keilahiannya. Dia tahu hal-hal sebelum terjadi. Dan itu terjadi beberapa kali di dalam Injil Yohanes ini. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 1. Ayatnya yang ke 48. Kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kita dari jauh Yesus sudah melihat. Berarti Yesus dinyatakan sebagai mempunyai kemahatauan. Sesuatu yang dia dapat melihat dari jarak jauh. Sesuatu kejadian yang belum sampai kepada dia, dia sudah tahu. Juga kita baca dalam Yohanes 2. Ayat 24-25. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada dalam hati manusia. Ia tahu apa yang ada dalam hati manusia. Jadi Injil ini menegaskan tentang pengetahuan supernatural dari Yesus yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Makanya kelihatannya di dalam bahkan sakitnya Lazarus ini dinyatakan Yesus sudah tahu bahwa Lazarus itu mati dan dia mengatakan dalam ayat 4 itu,
Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Padahal dia tahu mereka memang sudah mati. Udah dikubur kok. Mengapa dia mengatakan tidak membawa kematian? Karena dia tahu apa yang dia lakukan. Bahwa orang ini akan dibangkitkan olehnya sendiri. Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Nah, dengan kematian itu, kemuliaan Allah akan dinyatakan dengan jalan Allah melalui Yesus sebagai firman-Nya yang menjadi manusia akan membangkitkan Lazarus. Ini, ya. Tapi akan menyatakan kemuliaan Allah sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Mengapa dimuliakan? Dimuliakan karena dia membangkitkan orang mati dan itu menunjukkan bahwa dia itu pun nantinya akan membangkitkan dirinya sendiri. Dia punya kuasa atas hidup dan mati. Nah inilah maksudnya ia akan dimuliakan. Kita baca dalam Yohanes 10 ayat yang 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Berkuasa memberikannya, maksudnya memberikan nyawanya dalam kematian. Berkuasa untuk mengambilnya kembali, mengambil kebangkitan untuk dia hidup lagi. Berarti dia berkuasa atas hidup dan mati. Maka kebangkitannya itu menunjukkan kemuliaannya. Nah itulah sebabnya mengapa dalam gereja ortodoks peristiwa kebangkitan Lazarus itu dirayakan mendahului peristiwa Pekan Kudus atau Pekan Sengsara Kristus yang berpuncak pada Paskah ketika dia bangkit dari antara orang mati. Karena dengan ini menunjukkan bahwa dia yang akan menderita selama masa Pekan Kudus dan akhirnya mati disalibkan itu adalah dia yang mempunyai kuasa atas hidup dan mati, yang itu dibuktikan oleh kebangkitannya sendiri. Oleh karena itu kematian Lazarus ini bukan sesuatu yang kejadian biasa, tapi itu akan menyatakan kuasa Allah, kemuliaan Allah. Dan dengan Allah menyatakan kuasanya itu, maka kemuliaan dinyatakan sekaligus karena kebangkitan itu dilakukan melalui Yesus Kristus. Maka disinilah anak Allah akan dimuliakan, karena itu membuktikan nanti puncaknya adalah anak Allah itu sendiri, firman Allah yang menjadi manusia ini yang akan bangkit dari antara orang mati. Ayat 5 dari Yohanes pasal 11. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Ya. Dengan kata-kata ini, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Yesus mempunyai hubungan yang dekat dengan keluarga ini, kakak beradik ini. Hubungan kasih persaudaraan, kasih persahabatan yang mendalam dengan ketiga orang ini, kakak beradik ini. Ayat 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Iya, oke. Keputusan untuk menunda kedatangannya itu bukan penyebab dari kematian Lazarus. Karena Yesus sudah mengetahui secara supernatural mengenai nasib yang menimpa Lazarus. Kemungkinan besar adalah pada saat utusan itu tiba untuk memberitahu Yesus, seperti yang sudah saya katakan tadi, Lazarus itu sudah mati dan Yesus tahu itu. Penundaan untuk tidak datang segera ke Betani karena dia mengasihi keluarga itu, seperti yang sudah kita katakan tadi. Dan kasih itu akan menjadi jelas
Karena dia sangat memperkuat iman mereka dengan membangkitkan Lazarus dari kematian. Dan penundaan itu juga untuk menjamin bahwa Lazarus memang betul-betul mati cukup lama, sehingga tak seorang pun dapat menyalah-tafsirkan bahwa mukjizat ini sesuatu yang palsu atau sekedar orang mati suri yang hidup lagi, yang belum betul-betul mati. Jadi untuk meyakinkan bahwa mukjizat yang terjadi itu memang betul-betul mukjizat. Yesus memang membangkitkan orang yang sudah mati ini, yang sudah dikubur selama 4 hari. Maka dikatakan dalam ayat 6 ini, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah 2 hari dia tinggal di tempat itu dan memutuskan untuk tidak segera pergi ke Betania, ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Yudea adalah provinsi di mana kota Yerusalem berada, dan Betania itu 2 mil jaraknya di sebelah timur dari Yerusalem. Jadi maksudnya pergi ke Yudea, ya ke wilayah di mana Betania itu ada. Ayat 8. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Ya. Para murid menyadari bahwa permusuhan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, terutama pimpinan-pimpinan agamanya, kepada Yesus itu luar biasa. Nah, makanya mereka khawatir, kenapa Rabi, guru, baru-baru ini orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Ada apa ke sana? Kok cari masalah saja gitu loh. Kamu udah dimusuhi, mau dilempari batu, kamu mau ke sana lagi? Ayat 9. Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam 1 hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Selama terang matahari, adanya terang matahari siang hari ya, kebanyakan orang melakukan pekerjaannya dengan aman. Apabila kegelapan malam tiba, mereka berhenti bekerja. Kata-kata yang merupakan simbol ini, ya, mempunyai makna yang lebih dalam daripada sekedar siang hari bekerja, malam hari berhenti. Bukan itu. Maksudnya ini mempunyai makna, sejauh sang putra ini melaksanakan kehendaknya Bapa, yaitu selama hari terang dari karyanya. Jadi kalau dia sedang melaksanakan karyanya, dia sedang berada dalam terang Bapa itu, dan dia dapat bekerja. Nah, dalam dia melakukan kehendak Bapa itulah dia aman. Kamu tidak usah takut, biarpun saya ke Yerusalem, orang tidak akan bisa berbuat apa-apa, karena aku sedang menggenapi kehendak Bapa, dan Bapa akan melindungi kalau itu belum kehendaknya saya sampai kepada titik di mana saya harus dibunuh, gitu kan. Jadi maka dia mengatakan di dalam ayat ini, bukankah ada 12 jam dalam 1 hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, maksudnya siapa yang berjalan dalam kehendak Bapa, dalam Yesus dalam kehendak Bapa, menyelesaikan kehendak Bapa, dia itu berjalan dalam siang hari. Kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Ya, kalau orang biasa kalau ada siang ya nggak akan terantuk batu kan, tahu ada batu. Yesus pun begitu. Karena dia sedang dalam terang
kehendak Allah untuk menyelesaikan karyanya, dia akan dilindungi dan tidak akan membuat batu terantuk. Dalam hal ini tidak akan ada sesuatu yang mencelakakan dia. Maka murid-muridnya diingatkan, jangan takut, aku sedang dalam terang kehendak Bapa, menjalankan untuk menyelesaikan kehendaknya. Bapa akan melindungi aku. Sebelum waktunya, orang tidak bisa menangkap aku, gitu maksudnya. Ya. Kita lanjutkan. Ayat 10. Tetapi jikalau seorang berjalan dalam malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Ya. Kalau sudah selesai kehendak Bapa itu dijalankan, kapan? Ya selesai. Selesai ketika dia mulai disalibkan. Nah, di situ diizinkan, akhirnya dia akan mengalami disalibkan, mengalami dianiaya, mengalami dibunuh. Karena itu sudah selesai. Jadi sudah sampai waktunya malam. Kehendak Bapa telah dijalankan, diselesaikan. Karena untuk itulah dia datang menyelesaikan kehendak Bapa ini. Kehendak Bapa itu apa? Supaya dia mengalahkan dosa dan iblis melalui penyalibannya. Maka dikatakan di dalam Yohanes 17 ayat yang keempat, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan. dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan. Cara dia memuliakan Bapa adalah dengan jalan menyelesaikan kehendak Bapa. Seperti yang dikatakan tadi, anak Allah akan dimuliakan. Kalau apa? Kalau Bapa dimuliakan, dan pemuliaan itu terjadi sesudah kebangkitan. Makanya ketika dia sudah selesai di atas di atas salib, itu karyanya selesai, dia mengatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat 29 dari ke-30. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencicupkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Sudah selesai. Terus? Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Itu. Karena sudah selesai, maka dia sudah waktunya untuk menyelesaikan tugasnya melalui penyaliban itu untuk penebusan manusia. Dan itulah yang dikatakan di dalam Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa. Nah, setelah selesai ia mengadakan penyucian dosa melalui apa? Melalui penyaliban, melalui penguburan, dan melalui kebangkitannya. Itulah selesainya. Terus? Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha. Nah, itu udah selesai. Jadi ketika kehendak Bapa selesai dijalankan, barulah orang Yahudi itu, para pemimpin agama Yahudi itu mampu untuk menangkap dia dan untuk mencelakai dia dengan jalan disalibkan itu. Tapi sebelum itu, maka para murid diingatkan, jangan khawatir selama kita berjalan dalam terang, masih dalam proses menjalankan kehendak Bapa, ya aman saja, ya. Makanya dalam ayat 10 dikatakan, tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Ya. Ayat 11. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan atau Tuan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Ayat 13. Tetapi maksud Yesus ialah tidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tidur dalam arti biasa. Mengapa Yesus menyebut kematian sebagai tidur? Itu yang mulai bukan Yesus dia. Itu sudah ada dalam perjanjian lama.
Daniel 12 ayat 2. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah, Ya, tidur dalam debu tanah. akan bangun sebagian. Nah, terus? Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal. Sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Kenapa? Dalam ajaran kitab suci, orang mati akan mengalami bangkit kembali. Pada waktu Tuhan Yesus sudah datang. Coba kita baca di dalam 1 Tesalonika. Pasal yang keempat. Ayatnya yang ke-16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Oke, toh? Ayat 16 tadi, sebab pada waktu for the Lord himself, ayat 15. Ayat 15, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Enggak, bahasa aslinya, mereka yang tertidur. Di dalam terjemahan bahasa Inggris juga begitu. For this we say to you. Karena ini aku katakan kepadamu, by the word of the Lord, oleh firman Tuhan, that we who are alive, bahwa kita yang masih hidup, and remain until the coming of the Lord, dan masih tetap tinggal sampai kedatangan Tuhan, will by no means proceed those who are asleep. Sama sekali tidak akan mendahului mereka yang tertidur. Ya, mengapa? For the Lord himself will descend from heaven, karena Tuhan sendiri akan turun dari surga with a shout, dengan suatu teriakan, with the voice of an archangel, dengan suara dari malaikat penghulu, and with the trumpet of God, dan dengan sangkakala Allah. And the dead in Christ will rise first. Dan orang yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Karena ada kebangkitan inilah. Sehingga kematian itu dianggap hanya sebagai tidur atau diumpamakan sebagai tidur. Tubuh akan dibangkitkan. Dan itu pula yang dikatakan di dalam Yohanes 5 ayat 28-29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Mereka yang dalam kuburan akan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ya. Jadi kematian itu bagi kita hanya seperti tidur saja, pada akhirnya kita akan bangkit. Jadi ini tidur yang sangat panjang. Tapi kita akan bangun lagi. Ya. Kita kembali baca Yohanes 11 ayat 13. Tetapi maksud Yesus ialah tidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tidur dalam arti biasa. Ayat 14. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Iya, karena mereka tidak ngerti mananya. Disangka tidur dalam arti biasa, maka dia jelaskan, ditegaskan. Lazarus sudah mati. Ayat 15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepada. Syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Mengapa? Dengan tidak hadir, memberi kesempatan yang mati dikubur dan membusuk. Dan menghidupkan kembali orang yang sudah membusuk dalam kuburan, itu tidak mungkin terjadi kalau bukan dengan mujizat. Dan itulah sebabnya dikatakan, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu.
Sebab demikian lebih baik bagimu. Dari murid-muridnya lebih baik. Yesus mengajar bukan hanya dengan kata-kata, tapi mengajar dengan tindakan, dengan apa yang dilakukan dengan karyanya. Itu bentuk ajaran Yesus. Jadi Yesus sebagai firman Allah itu bukan hanya sekedar orang yang diilhami untuk mengatakan firman, enggak. Semua tindakannya itu adalah firman yang menyatakan Allah kepada manusia. Ya. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Percaya bahwa gurunya ini bukan yang sekedar guru biasa. Kalau dia disebut firman bukan artinya dia orang yang menerima firman seperti nabi-nabi biasa. Dia memang firman itu yang menyatakan diri dalam wujud manusia. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Nah, akhirnya murid-murid diajak untuk menyaksikan karya yang akan dilakukan di dalam dia mengalahkan kematian. Saudara, saya kira sampai di situ saja yang dapat kita pelajari dari Injil Yohanes ini, dari chapter 58 ini. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Tuhan berkati. Shalom. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.